Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan dasar-dasar pemrograman. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke, teman-teman, mata kuliah kita ini pada hakikatnya adalah sambungan gitu ya. Jadi meneruskan dari mata kuliah struktur data dan algoritma atau algoritma dan struktur data ya. Jadi nanti kita akan teruskan ya, kan di mata kuliah algoritma dan struktur data itu kalian sudah belajar tentang bagaimana sih sebuah bahasa pemrograman itu berjalan gitu ya. Kemudian apa hubungan algoritma dengan struktur data, seperti apa hubungan mereka gitu ya. Kemudian kalian sudah mengenal fungsi-fungsi yang ada di dalam JavaScript ya. Nanti kita tetap lanjutkan menggunakan JavaScript agar kalian nanti familiar menggunakan sintaksis dalam JavaScript. Jadi nanti ketika kalian sudah paham membuat aplikasi menggunakan atau coding menggunakan JavaScript, ketika nanti berganti dari satu bahasa pemrograman ke bahasa yang lain, insya Allah kalian sudah bisa beradaptasi ya dengan cepat gitulah ya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, penting diingat gitu ya, bahwa mata kuliah kita ini boleh dibilang 50-50 untuk praktek dan teorinya. Jadi prakteknya itu sama pentingnya dengan teorinya gitu ya, sehingga teman-teman perlu ketahui bahwa kalian itu seharusnya sudah mulai memiliki komputer sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa kita terus mengandalkan komputer yang ada di lab. Apalagi lab yang ada di peradaban itu lab yang digunakan juga untuk melakukan perkuliahan ya, bukan terpisah gitu. Sehingga ketika kalian ingin menggunakan juga agak repot. Kecuali nanti kalau di kampus sudah memiliki lab yang bebas digunakan, bahkan mungkin 24 jam, bisa jadi kalian tidak butuh komputer pribadi atau laptop ya. Cuma ya tetap saja memiliki kelemahan gitu ya, karena komputer di lab itu kan dipakai bersama-sama. Biasanya kalau komputer dipakai bersama-sama nanti banyak settingan-settingan yang tumpang tindih gitu ya, tidak sesuai dengan project yang kita buat. Bisa jadi nanti project yang kita buat juga terhapus gitu ya, error atau terkena virus bisa jadi ya, karena dipakai bersama-sama. Jadi saran saya, kalian sudah mulai memikirkan memiliki laptop sendiri ya. Di mata kuliah yang sebelumnya saya sudah mewanti-wanti ya, kalian ya mulai mencicil atau mengumpulkan uang untuk membeli laptop, sehingga ke depan tidak akan kedodoran lagi gitu ya. Kemarin kalau boleh dibilang masih banyak kalian melakukan sedikit banyak tidak paham gitu ya, karena memang sepertinya itu tidak dipraktikkan di rumah gitu ya, atau tidak sering mempraktekkan apa yang menjadi materi yang sudah dibawakan pada saat mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi ini murni
terusannya ya teman-teman ya, dengan topik-topik yang lebih advance, seperti nanti ada modularitas ya. Jadi kemarin kita belum sempat membahas tentang modularitas. Kemudian nanti saya juga akan mulai mengenalkan framework ya, baik framework untuk untuk front end gitu ya, maupun framework untuk back end, sehingga nanti kalian akan familiar. Kemudian nanti saya juga akan memperkenalkan version control ya. Jadi nanti tools yang digunakan ya, atau peralatan yang digunakan ketika kalian melakukan coding itu bisa kalian pahami atau kalian familiarisasi dari awal. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti lebih banyak prakteknya lah ya. Ini saya, mudah-mudahan kalian tidak bosan. Silakan di follow akun YouTube-nya. Nanti sepertinya kita sering mengadakan perkuliahan secara daring ya, agar bisa saya rekam sehingga kalian bisa mengulang sendiri di rumah ya, atau kalian melakukan riset sendiri atau cari resource sendiri ya, agar bisa mengulang-ulang gitu ya. Oke, ini tujuan perkuliahan kita, yaitu kita akan mempelajari dan mengaplikasikan cara melakukan pemrograman dengan baik dan benar serta efisien ya. Nanti hasil akhirnya gitu ya, saya harapkan teman-teman akan memahami cara kerja sebuah kode program yang dibangun untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Tentunya nanti banyak hal yang akan kalian temukan ya, seperti modularitas, bagaimana kalian coding secara bersih gitu ya, namanya clean code. Kemudian membuat codingan yang bisa dipahami oleh orang lain ya. Karena nanti ketika kalian melakukan coding itu tidak mungkin sendirian. Ya, kalian akan bekerja secara tim gitu ya. Tetap nanti yang akan kita gunakan bahasa programannya adalah JavaScript gitu ya. Materi yang sudah saya sampaikan di algoritma dan struktur data juga sangat penting ya. Nanti bisa kalian review lagi. Saya mungkin akan tidak secara mendalam ya, seperti mata kuliah yang lalu. Sekilas saja mungkin ya. Dan saya yakin nanti ketika kalian melihat atau mengikuti step by step pada saat mata kuliah yang sekarang gitu ya, kalian akan ingat mata kuliah yang kemarin-kemarin. Kalaupun lupa ya silakan direview lagi codingan kalian gitu ya. Terus catatan-catatan, slide-slide-nya gitu ya. Jadi gambaran kuliahnya itu secara umum seperti ini. Dipahami ya teman-teman ya. Oke, 5 orang. Ini kayaknya yang belum datang Mas. Siapa itu satu lagi? Lupa saya. Ananda, Pak. Ananda. Oh ya, Mas Ananda ya. Tapi udah masuk grup kan ya? Udah. Udah, Pak, udah. Udah ya. Ya, udah. Oke, saya share lagi. Oke, ini saya jelasin sekali lagi ya teman-teman ya, untuk mengingatkan kalian bahwa kalian itu sekarang kan ada di jenjang pendidikan sarjana ya. Sarjana itu S1 gitu ya, setara dengan D4 gitu ya. Jauh di atas SMA gitu ya. Karena kan tingkatannya SD, SMP, SMA itu satu tingkat. Ketika S1 itu kalian naik 4 tingkat gitu ya. Jadi kalau kalian lulus nanti S1 ya naiknya 4 tingkat. Makanya belajarnya juga ya nggak 3 tahun 4 kali gitu ya. Cukup dengan 4 tahun saja. Gitu ya. Nah, menurut kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini ya, KKNI, ini saya copas habis dari Undang-Undang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional, bahwa KKNI ini akan mendeskripsikan
eh, semacam atribut ya, atribut yang harus dimiliki oleh misalnya anak SMP itu apa gitu ya. Atribut yang dimiliki anak SMA itu apa? Atribut yang dimiliki D1 itu apa gitu ya. Jadi itu urutannya seperti ini teman-teman ya. Yang satu ini SMP nih. Jadi SD itu belum masuk ke KKNI ya. Ini SMP. Yang dua ini SMA ya. Terus ini ada D1, D2, D3, kemudian ini ada D4 atau S1 ya. Nah, atau S1. Baru di sini ada profesi. Nah, ini profesi. Yang 8 ini S2. Nah, jadi saya itu ya kalau ngelihat KKNI harus memiliki kriteria atau atribut yang ada di level 8 ini gitu ya. Kalau saya tidak ada atau saya tidak memiliki kemampuan yang sesuai di atribut level 8 berarti apa pendidikan yang saya tempuh ya atau saya melakukan pengembangan diri itu tidak sesuai gitu ya. Ada yang salah dari cara saya belajar, dari saya mengelola waktu gitu ya. Dari saya apa ya kemampuan saya gitu ya. Meningkatkan kemampuan ada yang salah. Nah, kalau S1 itu kan level 6 ini teman-teman ya. Di deskripsi KKN ini disebutkan bahwa seorang sarjana itu ketika sudah lulus itu harus memiliki 3 atribut utama ya atau 3 kriteria utama, yaitu yang disebut sebagai kriteria kemampuan kerja, kemudian kriteria penguasaan pengetahuan, dan kriteria kewenangan dan tanggung jawab. Ini nanti garisnya ini ya. Nah, kriterianya seperti apa sih? Nah, dari kriteria kemampuan kerja itu kalian harus ya, nanti lulus S1 itu harus mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ipteks pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi dari kemampuan kerja itu ya, jadi kalian nih ketika lulus bekerja ya itu mampu mengaplikasikan bidang keahlian. Jadi kalian ahli di bidang sistem informasi, ya kalian harus bisa mengaplikasikan apa yang sudah kalian pelajari. Gitu ya. Dengan apa? Dengan manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu kan. Serta apa? Beradaptasi. Jadi nanti selain kalian dapat mengaplikasikan, kalian mampu beradaptasi. Beradaptasi ini maksudnya apa? Maksudnya itu ketika kalian menghadapi sebuah masalah gitu ya, itu tidak bingung ya. Kalian harus bisa memberikan banyak solusi gitu ya. Dan mengambil solusi yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Gitu ya, itu adaptasi. Jadi tidak rigid. Gitu ya. Makanya di sini diharapkan kalian itu mengetahui pondasi ya. Jadi ini ketika bangun rumah itu tahu pondasinya itu seperti ini. Perkara nanti bentuk rumahnya seperti apa gitu ya. Yang penting pondasinya sudah dipahami terlebih dahulu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di kemampuan kerja kalian tidak ada atribut yang disebutkan di sini, berarti kalian ada yang salah. Yang salah apa? Silakan kalian mengaca diri. Nah, jadi ini sebagai cermin ya teman-teman ya. Jadi sebagai cermin, patokannya apa? Patokannya yang ada di KKNI ini. Itu satu pertama ya dari kemampuan kerja. Kemudian yang kedua ya dari penguasaan pengetahuan nih teman-teman. Jadi nanti kalian ya harus mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Ya, jadi nanti kalian ya ketika belajar di S1 ini di Universitas Peradaban di Prodi Sistem Informasi, ini kalian dilatih untuk menyelesaikan masalah yang nanti akan kalian hadapi ketika kalian bekerja atau di dunia nyata ya di luar dunia akademis, itu menyelesaikan masalahnya secara prosedural. Jadi tidak
jelang-jelangan ya kalau orang Jawa bilang ya, tidak lompat-lompat. Landasannya apa? Landasannya ya dari konsep-konsep yang sudah kalian pelajari sebagai bagian teori-teori yang kalian pelajari. Ya, jadi kalian kuasai teori-teorinya. Nah, jadi nanti bisa diaplikasikan gitu ya. Ini berkaitan dengan yang kemampuan kerja tadi. Mengaplikasinya itu secara prosedural gitu. Sehingga apa yang kalian kerjakan ketika menyelesaikan sebuah masalah itu harus runut dan memiliki langkah yang jelas ya, runut memiliki langkah yang jelas, terus menuju ke solusi gitu ya. Jadi tidak trial error, tetapi yang tanpa arah gitu ya, yang tanpa metodologi. Dipahami ya teman-teman ya. Jadi kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan itu seperti tadi. Kemudian ketika kalian diberikan kewenangan dan tanggung jawab ya, jadi anak-anak S1 ini ya, ini harusnya nanti berkaitan dengan pencapaian levelnya ya, itu ketika kerja itu harus sudah di level manajemen sebenarnya ya. Jadi bukan operator lagi, sudah di level teknisi yang sudah ahli gitu ya. Jadi nanti kerja kalian itu sebenarnya membawai orang-orang ya yang di bawah kalian ya, membawai orang-orang D3, D2, D1 gitu kan, SMA, SMP gitu ya. Sehingga kalian itu harus ya mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Ini ada nih ya, mengambil solusinya itu secara mandiri maupun kelompok. Ya, jadi jangan kene-kene kalian, kene-kene siapa ya? Mentang-mentang gitu ya. Mentang-mentang kalian pinter banget orangnya ya. Maka ketika diajak kerja kelompok tidak mau atau tidak mampu atau meninggalkan kelompoknya. Nah, gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau anak-anak S1 ya dia harus mampu membagi tugas dengan yang lain. Karena sehebat-hebatnya Superman gitu ya, itu lebih hebat orang tidak super, tetapi mereka mampu bekerja secara kelompok dengan lebih baik. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi ada satu pembagian tugas, ada satu kolaborasi. Sehingga ketika mengendalikan masalah ya diselesaikan secara bersama-sama. Kalian harus mampu menghilangkan ego gitu ya. Harus mampu menjadi guru dan menjadi murid. Gitu teman-teman ya. Jadi tidak menggurui juga tidak memuridi loh. Ada memuridi ya. Ya gitulah. Jadi kalian bisa saling, sebagai guru kalian bisa mengajari yang lain. Sebagai murid kalian bisa belajar dari yang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Kayak saya sebagai S2 tentunya harus menguasai ini ya. Kayak karena dia bersifat levelnya lebih tinggi, berarti yang ke bawah ini harus saya kuasai juga. Termasuk kemampuan-kemampuan 3 kriteria ini saya juga harus mampu menguasai. Gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya saya istilahnya apa ya? Mengingatkan diri saya sendiri ya, agar saya juga dapat seperti yang digambarkan pada deskripsi kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian mengenai tanggung jawab ya, karena kalian menjadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi nanti kalian akan membawai banyak orang nih. Ya. Jadi kalian harus mampu bertanggung jawab gitu ya. Jadi ketika diberi tanggung jawab ya kalian mampu, amanah gitu kan. Ketika kalian kerja sendiri juga nanti bertanggung jawab. Ya minimal bertanggung jawab pada diri sendiri. Begitu ya teman-teman ya, dipahami ya. Jadi nanti kalau kalian sampai detik ini ya masih ini kalian kan semester 2 ya. Masih saya kok nggak kayak begini sih gitu kan. Mata kuliah yang kemarin kok 3 ini saya tidak seperti yang digambarkan di deskripsi ini sih. Berarti ada yang salah. Silakan kalian lakukan ubahan. Gitu ya. Seringnya ya menurut pengalaman saya itu kalian kenapa tidak bisa membuat diri kalian sesuai dengan deskripsi ini, itu biasanya kalian kesulitan dalam mengatur waktu ya.
terlalu banyak bermain, gitu ya. Terlalu banyak bercanda, gitu ya. Kurang mengatur waktu dengan baik. Sebenarnya bermain pun nggak apa-apa gitu ya. Yang penting prioritas utama kalian itu diselesaikan terlebih dahulu. Jadi biasanya kesulitannya itu kesulitan membuat prioritas ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah di posisi kalian, gitu ya. Masih muda gitu ya, nggak mikirin ya mungkin kalian belum mikirin berkeluarga gitu kan, belum ada tanggung jawab, itu merasa bebas gitu ya, sehingga waktunya terbuang percuma, gitu ya. Dan nanti akan dikaitkan dengan SKS teman-teman ya. Sebentar lagi akan saya kaitkan. Nanti kalian bisa mengajak bahwa apa yang kalian curahkan dalam waktu 1 pekan gitu ya, berapa jam kalian mempelajari materi ini ya secara mandiri gitu ya. Itu nanti bisa kalian hitung kalau kurang dari yang digariskan oleh SKS. Nah, berarti nanti kemungkinan besar, ya bukan kemungkinan besar lagi ya, saya jamin deskripsi KKN ini tidak akan kalian mampu capai, gitu ya. Apa itu nanti akan dijelaskan. Nah, sekarang ya dari mutu lulusan seperti ini gitu ya. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, jadi yang tadi itu kan dari sudut pandang secara pendidikan formal ya. Nah, ini pendidikan formal. Jadi ada tuh orang yang lulusan SD tetapi dia levelnya bisa jadi seperti S3 begini gitu ya. Itu bisa jadi ada. Kenapa? Karena mereka orang-orang tadi itu memiliki profesi yang sudah lama gitu ya. Pengalamannya banyak atau melakukan pelatihan-pelatihan profesi. Ini namanya balai latihan kerja atau profesi ya. Jadi tidak harus melalui pendidikan formal. Ya, jadi kalau dilihat dari 3 kacamata profesionalisme ya, kemudian pengalaman kerja atau karir, kemudian dari cara kalian belajar otodidak atau belajar mandiri, itu kalau di KKN level 6 ini ya teman-teman ya, ini bisa ditarik garis. Kalau yang tadi kan berdasarkan pendidikan formal ya. Nah, kalau berdasarkan sifat otodidaknya itu ada di level seperti ini, alias tengah-tengah, ya ini tengah-tengah ya, tetapi lebih ke atas ini. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalian harus 60% lebih mampu belajar secara mandiri ya, dibanding yang bawah ini. Jadi belajar mandiri ini penting ya, bahkan menurut saya gitu ya, ini lebih mengena belajar mandiri ya daripada ya kayak tatap muka seperti ini tuh hanya untuk diskusi gitu ya sebenarnya ya. Lebih banyaknya itu banyak ke belajar mandiri. Dan kalau kalian nanti kerja teman-teman ya, ini tolong banget ya, ya nyuwun sewu gitu ya. Itu harus ada di level teknisi tapi sudah ahli sini ya. Jadi nanti kalau kalian kerja nih nyuwun sewu lulus dari S1, kemudian masuk ke sebuah perusahaan, terus ditaruh misalnya di operator, ya operator dan ahli lah di sini. Nah, nggak apa-apa, masuk dulu, maksud saya ya, masuk dulu. Tetapi dengan kualifikasi seperti kalian ya, dalam waktu yang tidak lama itu kalian harus meningkat karirnya mencapai titik ini. Jadi ibaratnya ya, kalian masuk biasanya kan perusahaan itu ingin tahu gitu ya. Karena kalian fresh graduate gitu ya, baru lulus, tidak memiliki pengalaman yang bisa ditunjukkan gitu ya. Itu ya udah kerja dulu, tapi tolong di bagian ini dulu ya, bagian operator nih. Mungkin kalian nanti akan ditempatkan di anak-anak bareng-bareng lulusan SMA. Nah, di situ kalian harus mampu gitu ya, menunjukkan diri kalian bahwa saya itu bukan di sini loh posisinya. Nah, saya itu harus di sini. Gitu. Nah, kalian tunjukkan itu. Tapi kalau perusahaannya benar gitu ya dan dia expect yang baik ke kalian pasti akan diletakkan langsung di sini. Cuma masalahnya ya teman-teman ya, kalau ketika kalian ditempatkan di area sini, terus kemampuan kalian
ya, kemudian pengetahuan kalian ya, pengetahuan kalian, kemudian tanggung jawab kalian itu jelek, pasti perusahaannya akan kecewa gitu ya. Lah kon lulusan S1 kemampuannya kayak kwetok gitu ya. Pasti dibilang seperti itu. Nah, ini adalah sebuah bencana ya. Kalau nanti kalian lulus ternyata masih digitukan gitu ya. Itu berarti something wrong with apa yang telah kalian kerjakan. Dan kalian harus koreksi itu ya. Ketika tahu ini salah ya harus dikoreksi. Jangan dibiarkan saja. Setelah kalian dimarah-marahi, gimana sih kamu S1 tulisan mana sih? Oh, peradaban. Ini ya gitu ya. Ya, itu jangan patah arang gitu ya. Tetapi memang ada yang salah di kalian. Kenapa saya dulu tidak seperti ini? Kenapa saya dulu tidak mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pak Yusuf misalnya ya. Dan seterusnya. Itu kalian rubah sendiri. Dan saya yakin ya kalau kalian memang worth it untuk menyandang gelar S1, itu kalian bisa merubah diri kalian. Gitu ya. Begitu ceritanya. Ya, jadi nanti tolong banget apa ya, ubah paradigma kalian, ubah sikap kalian gitu ya, agar bisa memenuhi beban ya, memenuhi yang dibebankan oleh kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini. Gitu ya teman-teman ya. Dipahami ya? Oke. Kalau dipahami, kita lanjutkan. Lah, teman-teman, ini yang penting. Yang penting dan maha penting yang sering kalian pasti langgar gitu ya. Sehingga kalian biasa-biasa saja gitu ya. Atau bahkan tidak memiliki kriteria yang seperti dideskripsikan pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia tadi itu. Gitu ya. Jadi ini pengertian satu SKS ya. Di perkuliahan itu apa teman-teman ya? Itu ternyata dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi kita fokus yang di sini saja ya teman-teman ya. Yang di sini kegiatan apa? Bentuk pendidikan yang lain gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya satu SKS itu kalian meluangkan waktu tiap pekan gitu ya. Itu sebanyak 50 ditambah 50 ditambah 60 alias 160 menit. Ya, sekitar 2,5 jam. Ini untuk satu SKS ya, teman-teman ya. Ini untuk satu SKS nih ya. 160 menit ya, berarti 160 menit. 2 jam itu 120 ya. Berarti 2 jam 40 menit ya. Jadi 2 jam 40 menit. Kalian luangkan waktu per pekan ya. Dan ini satu SKS. Sekarang saya tanya, kuliah kita berapa SKS? Ada yang bisa jawab? Ayo. 3, Pak. Ya, berapa SKS Mas David? 3 kayaknya, Pak. Berapa? 3. Diulangi Mas David? 3 ya, oke. Cerdas kon. Nah, jadi kuliah kita itu kan 3 SKS ya teman-teman ya, 3 SKS. Maka untuk mempelajari kuliah yang saya berikan ini, kalian harus meluangkan waktu per pekan itu 3 kali 2 jam 40 menit. Alias 6 jam ditambah 120. 120 itu berapa? 2 jam ya, berarti 8 jam. Nah, ya, jadi kalian harus meluangkan waktu 8 jam per pekan untuk mempelajari mata kuliah saya. Ya, dengan dibagi seperti ini. Ya, maksudnya apa? Tatap muka yang kita lakukan ini ya. Ini 50 menit nih. Dikali 3 kan 150 menit ya. Alias 2 jam 40 menit. Jadi nanti ada 2 jam 40 menit ya. Kita melakukan tatap muka. Ya, seperti yang saya ajarkan ini.
Sebenarnya tatap muka ini bisa macam-macam gitu ya, tidak harus tatap muka seperti ini. Bisa saya bikin video gitu kan. Dan yang paling bagus adalah untuk diskusi. Nah, jadi nanti teman-teman ya, saya tidak ingin nih tatap muka kita itu untuk misalnya apa ya, pemberian teori gitulah ya. Teorinya kalian ikutin dari materi yang saya kasih gitu ya. Berupa tulisan atau berupa video nanti gitu ya. Nah, ini ketika tatap muka, silakan kalian bertanya, gitu ya. Dan tatap muka pun tidak harus tatap muka kan, bisa saja melalui WA Group. Kalian tanya-tanya di WA Group, gitu. Atau pas tatap muka seperti ini, ya, nanti ada beberapa kali ya, nanti saya bikin milestone untuk mengecek pekerjaan kalian. Ya teman-teman ya, jadi di luar tatap muka seperti ini, itu kalian harus meluangkan waktu 6 jam, jadi 8 jam sih ya. Oh, 5 jam 20 menit ya. 5 jam 20 menit. Nah, untuk melakukan apa? Melakukan kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Jadi kalau kalian lihat nih ya, tatap muka cuma segini ya, ini sebenarnya ini untuk dilakukan diskusi. Diskusi atas apa? Atas kegiatan kalian yang secara terstruktur dan mandiri ini. Ya, jadi kalian baca-baca buku, ya lihat-lihat tutorial saya mungkin nanti ya. Dikerjakan, kemudian kalau tidak sesuai atau ada yang kesulitan kalian tidak menemukan di tempat lain, kita diskusikan. Kalian bisa tanya ketika tatap muka gitu ya. Atau nanti kalau nggak ada pertanyaan di tatap muka ya melalui WAG gitu ya. Gimana teman-teman? Sanggup apa tidak? Mas Losiano, ayo sanggup apa tidak? Insya Allah Pak. Insya Allah. Ah, ya, Losiano Sulhan ya, Sulhan ya, saya panggilannya Sulhan. Lupa Sulhannya nggak ada. Kemudian yang ciwi-ciwi nih, Mbak Sri sama Mbak Selvi. Sorry, Mbak Yuli sama Mbak Selvi. Gimana? Sanggup tak? Waduh, tidur kayaknya nih. Oke ya, teman-teman ya, itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalian kalau tidak menerapkan ini ya, misalnya nih, habis kuliah udah deh, tadi yang dipelajari udah deh, nggak dibaca lagi, nggak dicari yang belum paham apa gitu kan, nggak di baru nanti pekan depan ketemu saya lagi, dapat materi lagi, udah deh ditinggalin, nggak meluangkan yang ini. Maka yang jadi pertanyaan, apakah yang ini bisa terjadi? Saya yakin tidak, gitu kan? Gitu, ya. Jadi tolong ya, ini kalian sudah harus bisa meluangkan waktu, ya 5 jam 20 menit lah. Kalau sehari 2 jam kan paling 2 hari atau 3 hari ya gitu ya. Misalnya habis ini nih, kuliah selesai, kalian sampai maghrib ya, nunggu berbuka, ada aja udah dapat katakanlah 3 jam ya, 3 atau 4 jam. Nah, nanti yang lainnya dilanjut, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini adab dalam menuntut ilmu ya. Silakan nih kalian baca. Ada doanya, ikhlas gitu ya. Tidak boleh sombong dan malu ya. Jadi sombong dan malu ini sebenarnya apa namanya? Dua aksis yang berbeda. Kita kan umat pertengahan ya. Kalau terlalu itu sombong ya, yang paling bawah itu malu. Jadi kita itu harus tengah-tengah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mau belajar ya tidak boleh malu gitu ya. Kita harus mau mengakui apa namanya bahwa kita itu memang belum tahu gitu ya. Terus tidak boleh sombong itu apa? Ya kalian sombong dalam artian kalian merasa diri kalian itu tahu segalanya gitu ya. Lebih tahu dari yang lain, sombong gitu ya. Gitu ya. Kemudian kalau nanti ada tatap muka gitu ya, ada pertemuan luring atau daring seperti ini, silakan datang tepat waktu gitu ya. Sebelum gurunya datang ya, atau dosennya datang. Kemudian mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan. Kemudian diam ketika disampaikan.
Kemudian kalau mau bertanya silakan raise hand, boleh ya, atau langsung ngomong aja, Pak, saya mau tanya, gitu ya. Silakan seperti itu, gitu ya. Kemudian mengikat ilmu dengan tulisan ya. Jadi kalian banyak-banyak menulis, gitu ya. Kalian ketika nanti ini kan direkam ya. Nanti videonya saya upload di YouTube. Ditulis gitu ya. Setelah kalian ngikutin codingannya, ditulis, dipahami seperti apa, gitu kan. Dengan menulis kalian akan sedikit banyak menghafal. Maka yang 8 itu nanti akan setengah jalan itu akan dilalui ketika kalian menulis. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Dulu ketika saya SMA itu seneng banget merangkum gitu ya. Jadi ada buku misalnya buku fisika itu saya rangkum. Kalau ada rumus atau step by step itu saya rangkum. Sampai akhirnya apa? Yang saya itu menghafal dengan tidak menghafal rumusnya, teman-teman. Jadi di otak saya itu saya seperti membaca buku. Nah, jadi bukunya seperti saya baca gitu ya. Jadi kalau mau mengingat, ya itu tahu gitu loh. Oh, saya pernah menulis ini. Tulisannya bunyinya seperti ini. Persis kayak yang diomongkan oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi ini ayatnya ada di halaman sekian kanan atas gitu ya. Itu dulu saya gitu ya. Dulu tapi sekarang enggak. Jadi dulu kan karena tidak ada komputer gitu ya. Itu semua serba ditulis di buku gitu ya. Tangannya juga ikut nulis. Kalau sekarang terus terang sudah agak information overload, masih saya tulis gitu ya. Cuma di dalam bentuk digital gitu. Sampai seperti itu ya. Jadi saya tidak menghafalkan rumusnya, tetapi saya seperti melihat bukunya, gitu. Kemudian mengamalkan ya. Ini syukur-syukur kalian nanti bisa mengajarkan ke orang lain apa yang telah kalian pelajari. Ini kalau misalnya masuk ke mengikuti ke majelis ilmu, silakan berpenampilan yang baik ya, walaupun daring pun sebenarnya harusnya berpenampilan yang baik gitu ya. Duduk dengan enak gitu ya, jangan sambil tidur. Apalagi puasa begini ini pasti sudah ada yang ngiler nih kayaknya. Tidur ya pegang HP sambil tiduran itu pasti udah tidur nih, tangannya pegang HP tapi tidur. Nah, kenapa saya bilang? Karena saya pernah seperti itu. Ya saya lihat YouTube ya karena kondisi ngantuk ya kayak gitu tidur. Nah, lucu, saya pernah kayak gitu terus difoto sama istri saya ya. Pegang kayak begini tapi tidur gitu. Nah, itu jangan. Tolong cari tempat yang bagus, yang tenang gitu ya. Yang tenang gitu ya. Jangan berisik gitu ya. Bila perlu yang adem gitu kayak gini itu enaknya di ruangan yang adem ya. Kalian kemana ke perpus gitu ya, menggunakan headset sehingga tidak mengganggu yang lain itu boleh ya. Kemudian yang terakhir itu kalian harus disiplin. Nah, ini berkaitan dengan tadi itu SKS tadi. Nah, disiplin. Kalau kalian nggak bisa mendisiplinkan seperti arahan SKS tadi ya udah deskripsi yang di KKNI-nya pasti akan tidak akan tercapai gitu ya. Oke teman-teman ya, nanti ada buku acuan. Nah, nanti ini ada repositori sebentar. Terima kasih. Oh, repositorinya belum ada ya. Oke. Nanti ada repositori yang isinya mungkin yang akan diperlukan oleh kalian. Sebentar ini saya tambahkan biar saya nggak lupa ya. Ini buku-buku nanti ada di repositori ya. Ada di repositori semua. Repositori perkuliahan. Nah, nanti ini dalam bentuk Google Drive. Saya belum buat ya terus terang saja. Sebenarnya sudah sih, cuma biasanya berubah-ubah sih ininya, linknya. Saya belum cek lagi gitu ya. Terus silakan nih kalian coba-coba nih ada link-link yang berguna untuk belajar JavaScript itu bisa melalui ini, belajar Node.js juga. Ini linknya enak. Oh ini kurang lagi nih. Saya juga terus terang belajarnya ke sini gitu ya. Nanti yang saya tunjukkan ke kalian juga belajar di sini. Nanti untuk ngetes kode ya, tapi ini
Iya, sementara lah ya. Untuk ngetes kode itu bisa melalui codepen.io atau nanti ini downloadnya udah ada Tailwind belum ya? Oke. Ya, belum ya. Nanti gini. Nanti ada framework yang akan kita gunakan ya. Ya, ini pengenalan saja nanti di Tailwind, CSS sama React. Ini linknya tailwindcss.com. Berarti ininya ya. Oke. Terus React ya. React.js. www.react.js.org. Saya lupa nih, tailwindnya.com apa? Saya coba dulu ya. Waduh, saya lagi nyari Packers. Tailwind CSS. Tailwindcss.com benar. Sama React.dev, sorry ya. Oke, nanti dua ini yang framework ini ya, yang akan coba kita pelajari. Karena ya yang mau saya ajarkan itu harapan saya nanti kalian membuat aplikasinya bisa production ready. Sehingga tidak perlu DIY ya, tidak perlu do it yourself atau reinvent the wheel. Nah, kalian menggunakan framework ini. Silakan ya, nanti perangkat lunaknya Node.js di download. Mana Shift F5. Oke ya, silakan ya kalian download Node.js ya, googling aja Node.js download. Laragon ya atau XAMPP, saran saya Laragon aja sih karena XAMPP ini sering ada trouble gitu ya. Jadi gunakan Laragon aja, kemudian Visual Studio Code yang kemarin sudah pernah kita pakai, Chrome juga kalian sudah pakai. Nanti Git VCS juga ya, jadi Git download ini nanti pakainya Git SCM gitu ya, Git SCM VCS. Git SCM VCS ya. Jadi nanti googlingnya aja SCM download. Ya, kemudian Draw.io ini udah pernah kita pakai juga ya, Balsamic Mockup. Mungkin nanti ini sudah nggak kita pakai lah ya. Kita pakai Figma aja. Figma.com. Nah, silakan di-download. Oh, googling ya. Googling Figma download. Nah, oke, silakan yang ini sudah kalian pasang-pasang ya nantinya ya. Nah, nanti saya akan buat video bagaimana mengecek semua ini sudah terpasang. Oke, jadi kita JS ya, pakai JavaScript. Mungkin belum pakai Node, mungkin sudah pakai Node ya, ya untuk menginstal. Nanti kita pakai npm ya. Jadi JavaScript-nya itu butuh npm untuk package manajernya. Nanti kalian menginstal Node.js itu udah auto menginstal npm-nya. Oke, silakan ya nih teman-teman nanti di komputer kalian ya, makanya ya yang belum memiliki komputer ya silakan diusahakan secepatnya gitu ya. Beli aja yang second ya, jangan yang kayak punyanya si Alpha tuh overkill ya. Nggak apa-apa sih kalau ada duitnya nggak apa-apa. Cuma kalau nggak ada ya yang sederhana saja. Oke, yang penting bisa buat coding ya, bukan buat gaming ya.
Nanti kalau belinya buat gaming malah SKS-nya buat gaming. Ya enggak? Ini alfa keluar masuk aja nih. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi angkatan kalian ya sama angkatan yang ada di semester 4 ini sekarang sudah menggunakan JS semua. Jadi saya tidak mengajarkan PHP lagi. Karena ternyata JS itu lebih fleksibel dibanding PHP. Ya, gitu ya. Kemudian apalagi? Oh ya, ini buku acuannya ya. Buku acuannya ini nanti ada di repositori ya. Silakan dibaca-baca. Oke, nanti rencana ekosistem pembelajaran kita itu, belum ada ya. Ya udah, nggak apa. Jadi gini, nanti teman-teman ya, kalian eh, ikutin, mungkin pendekatannya gini. Jadi kelemahan kita di perkuliahan yang kemarin ya teman-teman ya, itu sepertinya kalian tidak bisa merecreate ya, atau membuka-buka lagi perkuliahannya karena tidak direkam. Ya, jadi ini mungkin nanti ini perkuliahan kita akan sering daring gitu ya, biar ada rekamannya. Itu nanti kalian ATP-in ya. Jadi di ATP-in. Bentar. Biar saya note. Oke. Ya, silakan kalian di ATP ya. Jadi nanti saya memberikan tutorial ya instruksi gitu ya, dan teori segala macam melalui video gitu ya. Nanti kalian ATP. ATP itu singkatannya apa? Ada yang tahu? Coba singkatannya apa ATP? Coba Mbak Sri, Mbak Yuli, Mbak Yuli. Ayo Mbak Yuli, bisa open mic Mbak Yuli? Mbak Yuli. Waduh, tidur Mbak ya. Mbak Selfie, coba open cam sama open mic. Waduh, nah ini yang sebenarnya saya sangat sayangkan ya. Ketika ada interaksi seperti ini, diem aja gitu ya. Gitu. Nah, ini juga ya jangan sampai ya nantinya seperti ini ya teman-teman ya. Saya mau nanya nih, ATP itu apa? Jadi biar nggak ngantuk. Ada yang mau jawab? Mas Julhan, Ayo Mas Julhan. Open mic-nya boleh Ya, Pak. kalau nggak mau open cam. Kamu tahu istilah ATP nggak? Enggak, Pak. Jangan di-mute dulu. Gimana? Enggak, Pak. Nggak tahu. Kalau ATM tahu nggak? ATM tahu, Pak. Apa? ATM bokar itu, Pak. Oh, ATM kartu. Saya tahu itu, Automatic Pak. teller machine. Kartu ATM. Bukan Oh. itu konteksnya. ATM Iya, dalam Pak. belajar Pak. itu apa? Gimana? ATM dalam belajar. Mm-mm. Itu singkatannya apa? Kurang tahu, Pak. Eh, Kurang tahu. Masa belum pernah dengar? Ini pokoknya di ATM aja, di ATM-in gitu ya. Bahasanya begitu. Oke, kalau Mas David, tahu nggak Mas David? ATM atau ATP, Halo, Pak? halo. ATP apa? Apa ya? Singkatan dari apa?
automated test pattern atau apalah Pak? Soalnya bahasa Inggris Pak. Bukan nih bahasa Indonesia. Kalau ATM tahu nggak? Yang buat alat tarik tunai apa ya Pak? Itu Pak, gitu Pak. Tarik tunai. Itu mah kartu ATM. Pikirannya duit mulu nih Taufik nih. Ya. Coba ini Mbak Selvi udah bangun belum? Masih tidur. Mas Alfa gimana Mas Alfa? Tahu nggak ATM itu apa? Halo, langkah suara nek. Ayo, jangan betah tidur. Sana ambil kopi dulu sana. Wah, langsung melek. Suaranya langka, Cuk. Mike dianusit ra. Mike nganggo mic internal apa mic eksternal apa primen. Ya, gandeng-gandeng langka suaranya. GGS. Gandeng-gandeng tanpa suara. Ya wis lah. Mas Nanda gimana? Tahu nggak ATP itu apa, ATM itu apa? Oh, turu maning nggih. Mbak Yuli, Mbak Yuli bisa open cam dong. Wah, saya jadi dilematis nih. Daring pada tidur ya. Kalau luring saya tidak bisa ngerekam gitu ya. Hmm, gimana ya biar luring tapi bisa ngerekam ya. Ya butuh alat sih. Dan alatnya aduh ribet ya. Saya mesti bawa gitu ya. Aduh, mesti beli juga. Hmm. Oke, ATP itu kalau ATM pasti kalian sering dengar deh. Amati, tiru, terus apa? Modifikasi. Jadi belajar ATM itu gampang. Kalian lihat aja, diamati, tiru, modifikasi lah yang perlu kalian lakukan. Nanti saya buat video gitu ya. Itu apa yang saya ajarkan, codingannya seperti apa. Kalian amati dulu, kemudian kalian tiru, P-nya itu plug ya. Nggak boleh dimodifikasi. Jadi amati tiru plug. Gitu. Tapi nggak bukan itu sih sebenarnya. P-nya itu ada satu lagi, pelajari ya. Jadi silakan kalian amati, tiru, plug sambil mempelajari gitu ya. Oh, ternyata begitu. Nah, nanti ada soal-soal ya. Ini nanti kalian ikutin aja, ikutin. Terus nanti hasil codingannya ya teman-teman ya. Nanti kan saya ajarkan ya codingannya akan dimasukkan ke dalam VCS tadi ya, ke dalam Git SCM ya, Git SCM VCS. Nah, jadi nanti tiap langkah itu akan terekam gitu ya. Nanti yang bisa saya lihat kalian melakukan kalian melakukan ATP apa tidak dari apa yang saya ajarkan, gitu ya. Jadinya saya akan lihat dari repositori kalian Git SCM-nya ya, apakah apa namanya bisa apa sesuai dengan yang saya ajarkan atau tidak. Dan ini itu tidak boleh dicopas ya teman-teman ya. Kalau kalian copas dari yang lain, gitu ya, pasti akan ketahuan. Nah, itu wis pokoknya wis kayak malaikat mungkar nakir lah ya. Terekam semua ya, timestamp-nya gitu kan, jamnya, detiknya. Kalau kalian copy dari temannya yang lain ya, itu nanti pasti ketahuan. Walaupun walaupun apa ya, dirubah-rubah lah pasti akan ketahuan. Karena sudah dimasukkan ke dalam Git SCM. Memang gunanya Git SCM ini
ini untuk mengetahui siapa yang mengganti atau mengubah-ubah codingan ya. Jadi ketika kalian coding itu bisa ketahuan. Saya kasih contoh ya. Saya perlihatkan nih. Kalau nanti gitnya sudah loh, cursornya menghilang. Oh, cursor saya menghilang. Halo, 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 halo. Halo, Ah, halo. oh iya, suaranya siapa kayak Alfa ya? Ya, Pak Wismo nih Pak. Ya, jadi gini teman-teman ya. Nih, kalau kalian lihat ya, ini saya besarkan. Yang sudah menggunakan Git version control ya. Nanti ketahuan nih. Nah, di sini nih. Nah, kalian melakukan apa, kalian ngedit apa itu nanti akan ketahuan. Misalnya di sini nih, ya terakhir saya ini mengimplementasikan account untuk OAuth ya. Itu ketahuan. Saya melakukan apa? Oh, saya melakukan perubahan pada baris ini. Ya, nanti ketahuan di sini. Ini kok, aduh, ini saya error. Ya, ketahuan nih. Ya, ini saya melakukan ini gitu ya. Itu merubah ini gitu ya. Itu 2 bulan yang lalu oleh siapa? Ya, nanti tertulis di sini akan tertulis oleh Yusuf Yudhistira gitu ya. Ini juga kan berarti saya. Terus ada ini namanya semacam timestamp apa ya timestamp ya atau tag gitu ya yang akan unik bagi yang lain. Jadi kalau kalian copas kemudian angka ini terlihat sama, menitnya sama, detiknya sama, walaupun nanti sininya berbeda, itu berarti kalian melakukan copas ke tempat lain ya. Bahkan nanti kita bisa tahu nih yang dirubah apa aja. Misalnya ini nih ya. Jadi yang lihat nih. Yang aslinya itu yang kanan ini. Jadi ini nanti kalau menggunakan Git SCM itu file sebelum berubah. Itu yang ini. Yang berubah itu yang sebelah kirinya. Jadi yang berubah apa? Oh yang ini, ketambahan. Kalau hijau itu ketambahan. Sama yang paling bawah nih. Jadi yang paling bawah nih itu ketambahan. Yang tadinya nggak ada ini itu jadi tadinya ini nggak ada jadi ini ya. Jadi ada yang berubah. Gitu ya. Ini namanya Git SCM. Nah, ini untuk kolaborasi dengan apa namanya yang lain gitu ya. Terus caranya gimana ya? Aduh ini layarnya karena saya kecilin ya. Benar. Ini harusnya kan muncul di sini nih. Jadi nggak kelihatan. Eh, aduh. Mau saya nggak aktif nih. Nggak tahu kenapa. Oke ya. Jadi intinya itu ya. Jadi nanti ini balik lagi ke. Jadi banyak nih nanti. Jadi ini nanti urutan-urutan ini semua ya. Itu harus kalian nanti ikutin. Pokoknya di ATP-in aja. Di ATP-in aja apa yang saya lakukan sambil kalian pelajari ya. Jadi amati, tiru, plak, kemudian kalian pelajari. Oke, ini CS semua ya. Oke, kurang lebih nanti kalian akan belajar seperti ini ya teman-teman ya. Mantap. Oh, ini close. Ini nge-close ini gimana ya caranya ya? Oh, ini close all. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Nanti ada soal-soal di sini ya. Di ATM-nya itu ya. Jadi dari kalian telah melakukan ATP nanti akan diberikan soal ya. Itu soal ini pasti ada modifikasi ya. Nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan.
Nah, nanti ini dua-duanya dimasukkan ke dalam sheet ya SCM VCS ini gitu ya. Gitu. Nanti di-share ke saya itunya apa namanya repositorinya sehingga saya bisa mengecek apakah kalian mengerjakannya dengan baik atau tidak. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti itu. Iya iya iya. Oke. Ya, sebelum mungkin yang di awal cukup segini dulu ya. Silakan untuk pengingat kalian buka lagi mata kuliah struktur data dan algoritma. Karena benar-benar nih ya, yang dasar pemrograman ini itu dasarnya lagi itu mata kuliah yang kemarin. Jadi yang sudah saya bahas di mata kuliah yang kemarin itu tidak akan saya bahas lagi ya. Banyak hal yang mungkin akan saya singgung sedikit tapi tidak mendetail seperti di mata kuliah sebelumnya ya. Seperti array gitu ya. Cara membuat fungsi menggunakan arrow function itu tidak akan saya ajarin lagi ya. Kemudian objek gitu ya. Kemudian res parameter, callback, sama high order function itu tidak akan saya ajarkan. Nanti akan saya langsung praktekkan saja. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nanti kita akan coba utak-utik biar kalian, ya saya perkenalkan ya, dan framework Tailwind sama React. Mungkin sedikit tentang Next.js gitu ya. Oh, ini ada tambahan berarti. React atau Next.js. Mungkin orang bilang, "Halah, dasar pemrograman sudah dapat framework." Menurut saya nggak apa-apa gitu ya. Biar nanti ketika kalian bekerja itu bisa langsung familiar gitu ya. Atau di mata kuliah berikutnya nanti kalian akan lebih familiar. Next.js itu next.js.org. Oke. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini saya share lagi. Oke ya. Seperti ini. Kurang lebih ini kurang lebih ya. Kurang lebih. Nanti ada ya walaupun kalian belum paham apa sih namanya cara kerja framework ini nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah pernah pakai lah ibaratnya ya. Sehingga tidak itu ini lalu ya udah. Itu aja. Kemudian yang perlu diperhatikan ya ini lebih banyak praktek teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kalian harus praktek. Ya Mas Zulhan ya. Ya kamu latihan ngetiknya ya dipercepat gitu ya. Yang lain-lain juga gitu ya lebih dipercepat lagi. Nanti full letak-letak ya pakai gitu ya. Saya tidak akan ngasih source code biar kalian apa ngetik sendiri. Jadi tidak copas ya. Saya pikir itu teman-teman. Jadi nanti sekali lagi yang ini sudah diinstal semua ya. Ya. Yang diinstal itu paling Node.js, Laragon, Visual Studio Code, Git SCM ya. Draw.io sama Figma. Kalau yang framework ini tidak perlu. Karena sebenarnya dia menggunakan Node.js. Ya, begitu? Ya. Oke. Sekali Mas, lagi mau ada yang ya gimana Mas Alfa? ini yang maksudnya ATM tugas itu apa ya, Pak? Yang katanya soal apa tuh? Oh, ya nanti kan ada soal-soal nih teman-teman ya. Misalnya saya udah ngajarin tentang eh, apa sih namanya alur dari sebuah program gitu ya. Terus nanti ada soal, kalian bikin ya, bikin sendiri gitu ya. Itu sebenarnya dari yang sudah saya ajarkan, cuma dimodifikasi. Gitu. Modifikasinya juga ya banyak lah ya. Ya sedikit intinya gini, modifikasinya dengan sesuatu yang sudah saya ajarkan. Begitu Mas Alfa dan teman-teman.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Pak, oke. Atau mungkin pas kemarin ya, pengalaman kuliah algoritma dan struktur data, ada kesulitan apa? Silakan boleh ditanya kawan. Saya rasa nggak ada kesulitan ya, cuma mungkin yang belum punya laptop ini loh, kayaknya yang agak susah. Iya Pak, yang belum punya laptop itu kesusahan buat praktek lagi. Betul, itu dia. Makanya ya coba saya pengen tahu, selain Mas Alfa ada yang sudah punya laptop lagi apa belum? Siapa? Bingung ngomongnya. Ada nggak? Coba tak tanya satu-satu deh. Mas Taufik sudah punya laptop atau PC di rumah? Laptop sih ada Pak, cuman bukan punyanya Pak. Punya TK gitu Pak. Jadi nggak berani di apa-apain. Yo, sama aja bohong. Kirain boleh dipakai. Coba ya, Mas Taufik. Ya, saya tidak membebani ya. Cuma ini asli benar-benar full coding. Kalau kalian nggak coding ya, saya nggak tahu lagi caranya gimana ya. Ya pakai lab. Caranya pakai lab. Cuma ya kalian tahu sendirilah. Lab kan yang pakai banyak. Nanti kalian masang-masang seperti ini, ntar ada yang uninstall, ada yang masang lagi, ngerubah konfigurasi, udah bubar semua. Gitu. Kalau dulu saya waktu kuliah dikasih akun satu-satu. Jadi nanti akun saya itu tidak apa, ya karena dulu pakai Linux ya. Jadi pakai Linux, nggak pakai Windows. Itu bisa, jadi dia begitu kita login ya di komputer klien, itu settingannya ke bawah semua gitu loh. Gitu. Saya nggak tahu nih fungsi seperti ya kayak gini lah. Saya jadi ini nih. Jadi ya kayak gitulah. Mau nggak mau kalian harus punya laptop gitu. Dan tidak mahal ya. Dengan second 4 sampai 5 juta udah cukup sih sebenarnya. Gitu. Coba Mas Zulhan, wis dua laptop durung Mas. Belum, Pak. Nah itu ya. Silakan diusahakan ya biar codingnya dapat. Iya, soalnya susah ya kalau nggak praktek. Oke, Mbak Yuli. Dari tadi ditanya diam aja nih Mbak Yuli nih. Halo? Tidur kali Pak. Iya kayaknya ke. Waduh. Mbak Selvi gimana Mbak Selvi? Dengar suara saya? Tidur lagi. Mas Nanda? Bisa open mic Mas? Tidur ya. Oke, gini deh nanti ya coba saya buat video. Jadi praktiknya berupa video, nanti kalian coba ikuti ya beberapa kali nanti ada luring gitu ya. Kita bertemu luring sambil ngecek pekerjaan kalian sudah sampai mana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sementara ya ini ice breaking ya saya tutup terlebih dahulu. Silakan kalian persiapkan yang ada di perangkat lunak ya dipasangin semua. Oke ya. Sebelum saya akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.